Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada asisten praktikum dan juga Bapak Ibu dosen dari Instrumentasi dan Pengendalian Sistem Pertanian. Pada hari ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dinita Faiza NIM 027, Nuriana Humairah NIM 065, Alia Revita Ningrum NIM 047, Pamala Sadila Nindya Praja 064, Brian Safik Nugraha 073, dan Kiza Bira Karen 012 akan mempresentasikan hasil tugas besar. Bagian pertama akan dijelaskan mengenai kode yang digunakan pada sistem ini pada Arduino. Jadi sistem ini bekerja dengan memulai koneksi jaringan ke Wi-Fi menggunakan SSID dan angkatannya sudah ditentukan. Setelah terhubung, nanti perangkat dari ESP8266 akan berkomunikasi dengan MQTT, lalu menginisiasi sensor-sensor yang digunakan seperti DST11 dan sensor kelembapan pada tanah. Lalu, secara berkala, sistem akan membaca data dari sensor dan kelembapan tanah, kelembapan udara, dan suhu. Lalu data ini digunakan untuk mengambil keputusan operasional sesuai dengan aktuator yang digunakan, yaitu pompa. Sistem ini juga mengirimkan data dan pengukuran sensor ke server MQTT secara berkala menggunakan topik tertentu yang telah ditentukan. Selain itu, sistem ini mendengarkan perintah dan penggunaan topik input MQTT seperti perintah untuk mengubah mode kerja dan mengontrol status pompa. Kemudian terdapat gambar dari rangkaian yang digunakan pada sistem ini. Cara kerja digambarkan di flowchart yang disesuaikan dengan kode dari Arduino. Flowchart ini menggambarkan proses kerja sistem IoT untuk pemantauan dan pengendalian otomatis yang dimulai dari inisiasi perangkat keras dan variabel yang digunakan, lalu perangkat melakukan koneksi ke jaringan Wi-Fi dan diikuti dengan broker MQTT sebagai pusat dari komunikasi data tersebut. Lalu kalibrasi untuk memastikan data yang diperoleh akurat, mulai membaca, sistem dari sensor akan dikumpulkan dan dievaluasi melalui proses pengambilan keputusan. Jika data sudah menunjukkan kondisi ideal, maka sistem mengirimkan data ke server MQTT dan lanjutkan untuk mengontrol perangkat. Jika data tidak ideal, maka sistem akan mengambil langkah perbaikan sebelum kembali membaca. Proses ini berulang secara kontinu untuk memastikan kondisi lingkungan tetap optimal. Setelah semua langkah selesai, sistem akan kembali ke proses pembacaan sensor dan dapat diakhiri jika diperlukan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kualitas konstruksi dari sistem yang telah kami rancang. Untuk kualitas konstruksi ini, pembahasannya akan saya bagi menjadi dua, yaitu mengenai sistem fisik dan tampilan notret. Kemudian, sesuai yang telah terlihat di layar, untuk sistem fisik, kelompok kami merangkai seperti yang terlihat di layar, dan ada pun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan penempatan yang aman dan bagus untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau dengan sistem otomasi, yaitu yang pertama, menempatkan tanaman di area yang terkena sinar matahari langsung, seperti luar ruangan atau dekat jendela besar. Kemudian yang kedua, memastikan tanah atau media tanam memiliki drainase yang baik untuk mencegah busukan pada akar. Kemudian yang ketiga, menjauhkan tanaman dari gangguan-gangguan eksternal seperti serangan hewan, faktor lingkungan, atau aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Kemudian yang keempat, menggunakan pompa air yang sesuai untuk kebutuhan irigasi tanaman, seperti salah satunya pompa submersible yang kecil, di mana pompa ini akan ditempatkan di lokasi yang terlindungi dari hujan atau air yang berlebih untuk mencegah kerusakan pada tanaman atau sistem. Dan untuk sebagai tambahan, langkah perlindungan yang dapat kita lakukan untuk menjaga keberjalanan dari sistem ini, yaitu yang pertama, menyimpan pompa, kabel, controller, dan perangkat lainnya di dalam kotak yang tahan air untuk mencegah kerusakan akibat faktor cuaca. Kemudian selanjutnya, menggunakan power supply dengan perlindungan tegangan untuk menghindari lonjakan listrik. Kemudian yang ketiga, memasang penutup jaringan untuk melindungi tanaman dari serangan hama. Dan yang keempat, menambahkan peneduh parsial untuk melindungi tanaman dari faktor cuaca jika diletakkan di bagian luar atau di luar ruangan. Boleh di next. Adapun kode dan fungsi notret yang dihasilkan pada kelompok kami ini terbagi atas flow 1 dan flow 4, di mana flow 1 ini digunakan sebagai user interface yang digunakan untuk mengatur tampilan pada dashboard sebagaimana yang terlihat pada layar. Boleh di next. Uh, dan ini adalah bentuk dari flow 4, di mana flow 4 ini berguna untuk melakukan inject dan ekstrak data ke dalam bentuk format CSV atau Microsoft Excel. Boleh di next. Dan ini adalah bentuk dashboard Node-RED pada minggu pertama sistem pertumbuhan tanaman kacang hijau seperti yang terlihat pada layar. Next. Berikut adalah tampilan dashboard pada Node-RED pada minggu kedua pertumbuhan tanaman, di mana pada monitor yang terletak di bagian kiri atas terdapat persentase kelembaban tanah, persentase kelembaban udara, persentase kelembaban suhu udara, dan status sensor atau DHT. Status ini menampilkan status kerja sensor di mana ketika terdapat tulisan pompa cannot be set atau working properly, itu artinya sensor telah berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya pada bagian panel tengah atas terdapat auto atau manual atau pilih sebagai pilihan mode sistem, di mana auto 1 yaitu artinya sistem bekerja otomatis berdasarkan data sensor, sedangkan manual 0 yaitu pengguna memiliki kontrol penuh atas sistem. Dan tampilan digital menunjukkan mode saat ini, yaitu 1 untuk auto dan 0 untuk manual. Selanjutnya yaitu adalah pompa yang terletak pada panel kanan atas. Pompa ini terbagi atas dua, yaitu on-off dan tampilan digital. Untuk on-off sendiri, yaitu pompa dilakukan dengan kontrol secara manual untuk menghidupkan atau mematikan pompa. Sedangkan tampilan digital menunjukkan pompa status pada saat ini.
Dan yang terakhir yaitu ada grafik di bagian bawah. Pada grafik bagian bawah ini terbagi atas tiga, yaitu ada periodically chart, di mana ini akan menampilkan visualisasi data historis dari berbagai sensor dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada free chart, di mana ini adalah visualisasi rata-rata data dari beberapa sensor dalam jangka waktu tertentu untuk analisis tren. Dan yang terakhir ada tombol interval di bagian kanan untuk mengatur rentang waktu grafik yang ditampilkan. Keterangannya yaitu 1W untuk 1 minggu terakhir, 3D untuk 3 hari terakhir, 1D adalah 1 hari terakhir, 6H adalah 6 jam terakhir, 1H 1 jam terakhir, dan 15M yaitu 15 menit terakhir. Dan sebagai tambahan, ada ping button yang terletak di panel kiri bagian tengah, digunakan untuk memeriksa konektivitas sistem dan memastikan perangkat dapat terkomunikasi dengan server. Boleh dilanjut. Dan ini adalah tampilan dashboard Nordnet pada minggu kedua dengan status DHT working properly serta setup finish. Berikut adalah video hasil konfigurasi dari Node-RED ya. Itu terdapat metode pengukuran di mana di metode pengukuran ini terdapat 5 bahasan. Yang pertama ada variabel pengukuran, alat dan sensor, prosedur pengukuran, error dan ketidakpastian, dan terakhir kondisi lingkungan. Oke, pertama terdapat variabel pengukuran yang kami gunakan dalam tugas besar ini. Yang pertama ada kelembapan tanah, temperatur udara, kelembapan udara, tinggi tanaman, dan volume air. Next. Next. Selanjutnya yaitu terdapat alat dan sensor yang kami gunakan. Yang pertama ada komputer yang sudah terinstal Arduino IDE dan Node-RED, kedua breadboard, microcontroller Wemos D1 Mini, sensor DHT11, sensor kelembapan tanah, motor driver, pompa air, adaptor listrik DC 5 volt, jack listrik DC, kabel jumper, kabel USB mikro, wadah bersih tanah, dan wadah bersih air. Selanjutnya yaitu terdapat dua sensor yang kami gunakan. Yang pertama sensor DHT11 dan sensor kelembapan tanah, di mana masing-masing sensor tersebut mempunyai eh, spesifikasi alat tersendiri. Bisa dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya prosedur pengukuran di mana terdapat dua prosedur pengukuran. Yang pertama ada prosedur pengukuran kelembapan tanah, kelembapan udara, dan temperatur udara. Kemudian ada prosedur pengukuran tinggi tanaman. Di mana prosedur pengukuran kelembapan tanah, kelembapan udara, dan temperatur udara. Yang pertama itu ada persiapan peralatan di mana pastikan semua alat tersedia dan tersambung sesuai diagram rangka yang tersedia. Yang kedua itu ada konfigurasi Arduino IDE di mana pertama buka file tubes ST24 Ino pada Arduino IDE, tambahkan library sensor IHT jika belum terinstall, lalu masukkan SSID serta password Wi-Fi yang sesuai, sesuaikan topik MQTT dengan kelompok dan kode mata kuliah, lalu lakukan kalibrasi sensor kelembapan tanah dengan mengatur nilai SM1 dan SM2, setelah itu upload program ke microcontrol dan pantau keluaran melalui serial monitor. Yang ketiga, yaitu pengaturan Node-RED, di mana import file GUI dan data JSON sesuai petunjuk di Node-RED, lalu tambahkan palet InfluxDB ke dalamnya. Sesuaikan konfigurasi topik, username, password, dan token InfluxDB sesuai instruksi, serta pastikan semua node telah dikonfigurasi dengan benar. Yang keempat yaitu ada pengambilan data, di mana gunakan MQTT Explorer untuk memastikan koneksi antara microcontroller dan server, lalu lakukan pengambilan data melalui Node-RED dan simpan hasilnya dalam format CSV atau Excel. Setelah itu verifikasi data yang diperoleh menggunakan InfluxDB. Yang terakhir itu adalah pengolahan data, di mana buka file CSV yang telah disimpan tadi, lalu pisahkan data menjadi kolom menggunakan fitur text to column pada Excel. Setelah data terorganisasi, lakukan analisis sesuai kebutuhan. Selanjutnya itu ada prosedur pengukuran tinggi tanaman. Yang pertama, tinggi tanaman diukur dari titik awal, yaitu dasar tanaman pada pangkal batang yang berada di permukaan tanah, hingga titik akhir di puncak tertinggi tanaman, termasuk daun atau bagian batang yang masih tumbuh. Untuk melakukan pengukuran, gunakan alat ukur seperti penggaris, kemudian diletakkan secara vertikal sejajar dengan batang tanaman. Yaitu terkait kondisi lingkungan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Antapani, yaitu di Kota Bandung, dengan lokasi peletakan baki berada di teras belakang rumah. Akan tetapi, tanaman tidak mendapatkan cahaya matahari secara langsung. Media tanam berasal dari tanah andisol yang diambil dari kawasan kampus ITB Jatinangor. Nah, berikut merupakan kondisi lingkungan yang telah diukur oleh sensor, berupa kelembaban rata-rata sebesar 72,16%, temperatur udara sebesar 29,41%, dan kelembaban tanah sebesar 81,22%. Nah, berikut merupakan hasil perhitungan error atau standar deviasi dari data yang kami dapatkan. Pada parameter kelembaban udara, standar deviasinya yaitu sebesar 3,34%. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan data sebesar 3,34% dari rata-rata. Untuk parameter kelembaban tanah, nilai ini termasuk normal karena lokasi penelitian berada di teras rumah, sehingga faktor lingkungan seperti angin yang berhembus tidak dapat dikontrol dan dikendalikan. Kemudian pada variabel temperatur udara, didapatkan standar deviasi sebesar 1,15%. Nah, artinya terdapat penyimpangan sebesar kurang lebih 1,15% dari nilai rata-rata yang didapatkan. Nah, ini termasuk normal karena kondisi cuaca tidak dapat dikendalikan, apalagi kondisi penelitian berada di lingkungan yang semi terbuka, sehingga lokasi penelitian ini masih dipengaruhi oleh besar kecilnya intensitas matahari yang terpancar. Kemudian
kelembaban tanah didapatkan standar deviasi sebesar 7,46%. Nah, artinya terdapat penyimpangan sebesar kurang lebih 7,46% dari nilai rata-rata. Nah, ini termasuk tinggi karena jauh dari nilai rata-rata, artinya penyebaran data kelembaban tanah ini bervariasi. Nilai ini dapat disebabkan oleh adanya faktor lingkungan yang menyebabkan fluktuasi kelembaban pada tanah. Misalnya ada pada pola penyiraman yang tidak konsisten. Next. Kemudian variabel ketinggian tanaman didapatkan standar deviasi sebesar 7,40%. Nah, nilai ini tergolong baik karena tanaman akan selalu bertumbuh seiring waktu dan memiliki variabilitas pertumbuhan, sehingga wajar jika terdapat variasi eh, data di antara tinggi tanaman. Kemudian variabel air yang ditambahkan didapatkan standar deviasi sebesar 10,69%. Nilai ini sangatlah tinggi dan hal ini menunjukkan bahwa volume pengisian air sangat-sangat berfluktuasi cukup besar dan terdapat variasi yang signifikan pada jumlah air yang diberikan ke tanaman setiap harinya. Tingginya nilai error ini dapat disebabkan oleh ketidakakuratan alat, ketidaktepatan metode penyiraman yang dilakukan, atau ketidakkonsistenan jadwal penyiraman. Next. Kemudian ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu semakin kecil nilai ketidakpastian, maka semakin akurat suatu pengukuran yang dilakukan. Sebaliknya, semakin besar nilai ketidakpastian, semakin bervariasi pengukuran yang dilakukan. Pada pengukuran kelembaban udara, didapatkan ketidakpastian sebesar kurang lebih 0,86%. Artinya, kelembaban udara berada di rentang 71,3% hingga 73,02%. Nilai ini termasuk baik karena ketidakpastiannya ini relatif kecil. Kemudian pada variabel temperatur udara didapatkan ketidakpastian sebesar kurang lebih 0,3 derajat Celcius. Nah, nilai ini termasuk kecil sehingga termasuk baik dan tidak terjadi fluktuasi di antara suhu-suhu yang didapatkan. Kemudian ketidakpastian pada pengukuran variabel kelembaban tanah didapatkan sebesar kurang lebih 1,93%. Nilai ini termasuk tinggi karena menunjukkan bahwa pengukuran kurang stabil. Ketidakpastian ini menyebabkan kelembaban tanah itu berada di antara 79,29% hingga 83,15%. Mengapa nilai ini termasuk tinggi? Karena standar deviasi yang didapatkan itu juga tinggi. Kemudian pada parameter tinggi tanaman didapatkan ketidakpastian sebesar 1,91 cm. Artinya nilai sebenarnya dari tinggi tanaman ini tuh antara 13,99 cm hingga 17,80 cm. 81 cm. Nah, nilai ini termasuk rendah karena wajar bagi tanaman mengalami pertumbuhan seiring waktu, sehingga rentan tersebut termasuk masih dalam batas normal. Kemudian pada air yang ditambahkan, didapatkan ketidakpastian sebesar kurang lebih 2,76 mili. Nah, artinya eh, pada pengukuran sebenarnya didapatkan air yang ditambahkan itu sebesar 34,38 mili hingga 39,9 mili. Nah, ketidakpastian yang didapatkan ini relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyiraman yang digunakan ini belum stabil, yang ditunjukkan adanya variasi pemberian air yang sangat signifikan atau cukup besar. Next. Berikut merupakan dokumentasi dari penelitian yang dilakukan. Next. Berikut merupakan video pengambilan data oleh sensor yang dilihat dari Arduino. Oke, next. Nah, berikut merupakan video pengaktifan pompa. Nah, berikut merupakan hasil pengolahan data mentah CSV, pengamatan kelembapan udara, suhu udara, kelembapan tanah yang diinjeksi dari sensor menggunakan Node-RED. Dapat dilihat bahwa AM berarti atmosphere moisture, yaitu data kelembapan udara, AT berarti atmosphere temperature, berarti suhu udara, dan SM yaitu soil moisture, yaitu berarti kelembapan tanah. Dapat dilihat pada minggu pertama data yang diperoleh pada kelembapan udara mengenai angka yang diperoleh cukup besar, dan pada minggu kedua data yang diperoleh sudah normal kembali. Nah, hal ini dikarenakan sensor yang tidak berfungsi dengan seharusnya. Nah, langkah yang telah ditanggulangi agar sensor dapat bekerja dengan semestinya itu dipastikan semua kabel dan koneksi terpasang dengan benar, dan diperiksa juga apakah sumber daya sensor dapat disuplai dengan listrik yang cukup. Kemudian diperiksa pengaturan sensor yang sudah sesuai dengan spesifikasi. Kemudian sensor dicek bagian fisiknya apakah ada kerusakan yang terlihat seperti ada retakan atau kotoran yang menghalangi fungsi sensor tersebut. Setelah itu sensor dapat direset dengan cara matikan sensor, tunggu beberapa saat lalu dinyalakan ulang. Proses reset kadang-kala dapat menyelesaikan masalah. Kemudian uh, cara kalibrasi sensor yang benar itu
Yang pertama, setiap sensor biasanya memiliki prosedur kalibrasi yang berbeda. Pastikan untuk membaca manual dan mengikuti petunjuk spesifikasi. Nah, pada minggu pertama dilakukan kalibrasi dengan nilai kelembapan minimum yaitu 40 dan maksimum 94. Nah, pada minggu kedua dimasukkan angka minimum yaitu 250 dan angka maksimum yaitu 2050. Kemudian setelah kalibrasi, verifikasi hasil dengan membandingkan pembacaan sensor dengan alat ukur lain untuk memastikan keakuratannya. Setelah proses kalibrasi, dicatat data kembali dan diinjeksi kembali datanya agar masuk pada file CSV. Nah, kemudian dapat dilihat juga data mentah pengamatan tinggi tanaman, kelembapan udara, suhu udara, kelembapan tanah yang sudah dirapikan. Boleh di next. Nah, untuk pertumbuhan kacang hijau sendiri diukur beberapa faktor lingkungan yaitu kelembapan udara, suhu udara, dan kelembapan tanah. Eh, Kemudian tinggi tanaman di sini berperan sebagai output yang ingin kita maksimalkan dengan menciptakan kondisi lingkungan yang ideal. Pada grafik yang pertama yaitu merupakan temperatur udara terhadap tinggi tanaman. Pada grafik menunjukkan bahwa seiring dengan bertambahnya hari, tinggi tanaman meningkat. Temperatur udara cenderung tinggi dan stabil berkisar di antara 27 sampai 31 derajat Celcius. Lalu yang kedua terdapat grafik kelembapan udara terhadap tinggi tanaman. Tinggi tanaman meningkat seiring berjalannya waktu. Kelembapan udara juga cukup stabil dan sedang berada di sekitar 65 sampai 78 derajat 78%. Lalu grafik yang tiga yaitu kelembapan tanah terhadap tinggi tanaman. Tinggi tanaman terus bertambah dengan adanya peningkatan HST. Kelembapan tanah relatif stabil pada tingkat yang tinggi sekitar 66 sampai 90%. Pada hari ketiga, kacang hijau masih berada dalam fase lag. Fase lag, tanaman memasuki fase eksponensial pada hari keempat hingga akhir pengamatan pada hari ke-14. Berdasarkan data yang diperoleh, tinggi tanaman kacang hijau selama periode pengamatan masih berada dalam fase eksponensial, yang merupakan bagian awal dari kurva pertumbuhan sigmoid. Menurut Guyan et al. 2021, kacang hijau akan berada pada fase eksponensial pada minggu ke-1 hingga minggu ke-3. Fase stasioner terjadi saat memasuki minggu ke-4 dari awal penanaman. Berikut merupakan grafik pertumbuhan yang kami peroleh sesuai dengan studi literatur. Boleh di next. Kemudian menurut studi literatur, kelembapan udara yang optimal untuk kacang hijau berkisar antara 50 sampai 89%. Kelembapan yang terlalu rendah dapat menyebabkan transpirasi berlebih dan kekeringan pada tanaman. Sebaliknya, kelembapan yang terlalu tinggi dapat memicu perkembangan penyakit jamur. Lalu suhu udara yang optimal untuk pertumbuhan kacang hijau adalah antara 25 sampai 27 derajat Celcius. Suhu di luar rentang optimal ini dapat menghambat pertumbuhan. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres panas, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat metabolisme pertumbuhan. Lalu kelembapan tanah yang ideal untuk kacang hijau berkisar antara 40 sampai 60%. Dan pada fase awal pertumbuhan yang ideal yaitu 75 sampai 79%. Penting untuk menjaga agar tanah tidak terlalu kering maupun terlalu basah. Tanah yang terlalu basah itu pada rentang 60 sampai 100% dapat menyebabkan akar busuk dan memicu penyakit. Selain itu dapat diperhatikan beberapa faktor-faktor lainnya yaitu cahaya matahari. Kacang hijau membutuhkan cahaya matahari minimal 10 jam per hari. Oleh karena itu penanaman sebaiknya dilakukan di tempat yang terbuka yang mendapat sinar matahari penuh. Lalu curah hujan yang ideal adalah 50 sampai 200 mm per bulan. Kemudian jenis tanah yang ideal yaitu tanah yang gembur. Lalu pH tanah yang ideal untuk kacang hijau berkisar antara 5,8 sampai 6,5. Perbedaan dengan studi literatur dapat dikarenakan kalibrasi sensor yang kurang sesuai dan terjadinya kesalahan pada alat. Eh, Kalibrasi rutin sangat penting untuk menjaga kesesuaian data yang dihasilkan pada sensor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan parameter analisis sistem yang digunakan pada sistem ini. Jadi, untuk data yang disajikan di PPT menunjukkan bahwa analisis parameter lingkungan utama dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Tabel tersebut menampilkan hasil analisis sistem dinamik yang berfokus pada parameter kelembapan tanah dan tinggi tanaman. Kemudian, ada beberapa nilai penting seperti konstan waktu, penguatan atau gain, dan juga waktu tunda. Dan disertakan dengan kedua variabel yang menunjukkan koefisien korelasi tinggi, yaitu R kuadrat, dengan nilai 0,99. Nilai ini mengindikasikan adanya akurasi model yang kuat. Kemudian, kelembapan tanah menunjukkan penguatan sebesar 2,3 dengan konstanta waktu 2,82, sedangkan tinggi tanaman memiliki penguatan 2,1 dengan konstanta waktu lebih tinggi sebesar 4,06. Nilai ini mencerminkan respon pertumbuhan tinggi yang lebih lambat dibandingkan dengan perubahan kelembapan tanah. Kemudian di sini ada sistem dinamik orde 1 di mana diagram ini menggambarkan hubungan antara waktu dan parameter yang diukur, yaitu kelembapan tanah dan kelembapan udara dan juga tinggi tanaman. Diagram ini menunjukkan bahwa kelembapan tanah dan kelembapan udara relatif stabil dengan beberapa fluktuasi, sementara tinggi tanaman meningkat secara bertahap seiring waktu dan mulai mendatar menjelang akhir periode pengamatan. Grafik ini secara efektif menunjukkan dinamika sistem yang memperlihatkan bagaimana pengisian air dan faktor lingkungan mempengaruhi respon pertumbuhan tanaman dan juga kestabilan lingkungan. Analisis ini digunakan untuk memahami pola pertumbuhan dan juga mengoptimalkan strategi dari irigasi. Oke, apabila dibandingkan mengacu pada literatur yang ditulis oleh Chia dan Lim pada 2022,
pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh kelembapan dan sesuai dengan hasil penelitian kita di mana kelembapan tanah berpengaruh pada tinggi tanaman dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Baik, sebagai kesimpulan, yang pertama, adanya hubungan parameter lingkungan dan juga pertumbuhan tanaman. Dari analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa kelembapan tanah dan kelembapan udara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Tinggi tanaman akan meningkat secara bertahap seiring waktu dengan pola yang konsisten, di mana hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan kelembapan tanah yang stabil untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Kedua, diperlukannya model dinamik yang akurat. Model sistem dinamik orde 1 yang digunakan pada sistem ini untuknya menunjukkan akurasi yang tinggi dengan nilai koefisien korelasi pada 0,99 untuk semua parameter. Hal ini mengindikasikan bahwa model ini dapat digunakan untuk memprediksi dinamika pertumbuhan tanaman dengan tingkat kesalahan yang rendah, sehingga bermanfaat dalam perencanaan dan pengelolaan irigasi secara efisien. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi tugas besar dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.